Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, Dia Allah yang hidup yang berkuasa atas kehidupan kita, menjaga melindungi kita semua sehingga di pagi hari ini kita semua bangun dengan keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Baik, sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Kita baca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini sebab Engkau baik, Engkau luar biasa atas kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bicaralah dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan sepanjang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita melihat makna kebangkitan Yesus Kristus menjadi jaminan dan memastikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Jadi firman Tuhan di pagi hari ini berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, ada 3 hal yang kita akan pelajari pagi hari ini. Yang pertama, seandainya Kristus tidak bangkit, maka iman percaya kita kepada Tuhan Yesus adalah iman yang sia-sia. Ya. Di dalam ayat yang ke-14 dan 15 berkata, tapi seandainya ya, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan bangkitnya Kristus dari antara kematian, memastikan bahwa kita percaya dan menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tanpa kebangkitan Kristus, kekristenan akan menjadi seperti agama-agama lain. Akibatnya kekristenan hanya akan menjadi sebuah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk saja. Kekristenan hanya menjadi sebuah pelajaran etika menjalani hidup sebagai manusia. Namun, dengan kebangkitan Kristus, kekristenan bukan hanya menjadi sebuah agama, melainkan suatu kehidupan karena di dalamnya mengandung keselamatan. Nah, kebangkitan Kristus memberikan nyawa bagi kekristenan itu sendiri. Jadi puji Tuhan, kita bukan menyembah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, ya. Kemudian kebangkitan Kristus itu melepaskan kita dari kuasa dosa. Nah, 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati
dalam Kristus. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, maka kita terus dikuasai oleh dosa. Nah, jika Kristus tidak bangkit, maka setiap kita akan tetap ada di dalam kuasa dosa, dan akibatnya kita yang percaya padanya akan tetap mengalami kebinasaan di neraka. Namun kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kebangkitan Tuhan Yesus memastikan bahwa kuasa dosa dan maut telah dihancurkan, sehingga kita yang percaya beroleh kemenangan atas dosa dan maut. Bahkan ada jaminan hidup kekal. Dengan demikian kita semua akan mengalami kebangkitan seperti dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54 berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Selain itu, kebangkitan Kristus bukan saja melepaskan kita dari kuasa dosa, tapi juga memberikan otoritas supaya kita menang menghadapi dosa. Ayat yang ke-54-55 berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kita bersyukur tanpa menerima kuasa kebangkitan Kristus, niat untuk mengalami perubahan hidup tidak akan pernah bisa terwujud karena kita masih dikuasai oleh dosa. Namun dengan kuasa kebangkitan Kristus, maka ada kekuatan Kristus yang kita terima sehingga perubahan hidup bisa terjadi. Dan yang ketiga, ya, kebangkitan Kristus meneguhkan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, paling tidak sebanyak 3 kali Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dibunuh, lalu akan bangkit pada hari yang ketiga. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Matius 17 ayat yang ke-22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Demikian juga Matius 20 ayat 17 dan 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, maka semua firman yang ditulis dalam kitab Injil akan gugur dengan sendirinya. Namun karena Kristus bangkit dari kematian, maka hal tersebut mengingatkan dan meyakinkan kita bahwa apa yang difirmankannya dan dijanjikannya dalam Alkitab pasti terjadi. Setiap firman Tuhan dan segala janji tidak ada yang tidak akan terjadi. Kalau Tuhan berjanji menolong kita, maka kita harus yakin bahwa Dia pasti menolong kita. Kalau Tuhan berjanji menyertai kita, maka kita akan disertainya. Karena itu janji kedatangannya yang kedua kali pun akan digenapi walaupun waktunya secara
spesifik kita tidak tahu. Karena itu apapun yang terjadi, mari pegang firman Tuhan dan janjinya yang tertulis dalam Alkitab. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus bangkit, ada hari depan. Ada hari depan, masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau baik, Engkau setia dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Tidak hanya mati di salib, tapi Engkau dikuburkan, bangkit, dan Engkau naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Kebangkitan-Mu itu menjadi pusat iman kita semua orang percaya kepadamu Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau memberkati semua Community of Miracle di mana saja mereka berada. Di belahan dunia Tuhan memberkati. Di benua Eropa, di benua Amerika, Australia, Singapura, Tuhan memberkati. Dan Engkau juga memberkati semua Community of Miracle yang ada di Indonesia, di Bali, di Malang, di Salatiga, di Surabaya, Yogyakarta, di Jakarta. Tuhan, Engkau tolong memberkati mereka yang di NTT, di Ambon, di Papua, di Maluku Utara, Jailolo, Tobelo, Ternate. Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan hamba berdoa buat semua pengurus-pengurus Community of Miracle, Ketua Umum Ibu Shirley Brehman Tuhan di Swedia. Engkau memberkati bahkan kami semua yang ada di Manado. Tuhan berkati program yang akan kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menolong dan memberkati kami semua. Donatur-donatur Tuhan memberkati. Engkau tolong keluarga mereka, kesehatan, kekuatan Tuhan jamin buat mereka semua. Engkau juga memberkati semua profesi anak-anak-Mu Tuhan yang tergabung di dalam Community of Miracle Tuhan. Baik sebagai dokter, suster, sebagai guru, dosen, sebagai Polri, TNI. Tuhan berkati mereka yang jaksa, mereka Tuhan berkati. Kami percaya mereka karyawan, mereka juga Tuhan pengusaha. Tuhan memberkati semua Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati yang berhari ulang tahun hari ini. Kami percaya di tangan kanan umur panjang, di tangan kiri kejayaan dan kekayaan. Berkati Tuhan Yesus anak-anak kami yang studi. Jadikan mereka anak terpuji, ternama, terhormat Tuhan Yesus. Mereka berprestasi sehingga nama Tuhan dimuliakan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan. Percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Serahkan semua hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai dan memberkati. Haleluya. Amin.